setelah kita mempelajari mengenai unsur-unsur tabel distribusi berfrekuensi, hari ini kita akan mulai menyusun atau membuat tabel distribusi berfrekuensi. Langsung ke contoh soalnya ya. Yang pertama ini saya sudah menyiapkan data dari skor ujian penerimaan siswa baru SMA Negeri 1 Purwodadi sebagai berikut. Ini datanya ada banyak sekali. Nah, pertanyaannya disuruh membuat tabel distribusi berfrekuensi. Langkah yang pertama kita adalah menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu simbolnya adalah J besar. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menentukan banyak data. Banyak data itu disingkat N. Nah, banyak data itu yang mana? Kita hitung dulu nih kan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 6. Ini ada datanya sebanyak 30. Kemudian kita tentukan dulu data terkecil. Data terkecilnya lihat dari sini. Yang paling kecil itu angka berapa? Yang paling kecil adalah angka 48 ya. Kita masukkan di sini 48. Kemudian data yang terbesar dicari lagi. Data yang terbesarnya berapa ini? Berapa kira-kira? 89 ya. Masukkan di sini 89. Kemudian jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terkecilnya data terbesarnya adalah 89 dikurangi 48. Berarti hasilnya berapa ini? 41. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan banyak kelas. Nah, banyak kelas. Rumusnya banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 logaritma N. 1 itu rumus, 3,3 juga rumus. N-nya ini nanti diganti N yang 30 ini. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali logaritma 30. Untuk menentukan logaritma 30 ini harus pakai kalkulator. Nggak bisa kita awang atau dihitung manual, nggak bisa. Ini harus pakai kalkulator. Kita ketik di HP atau di kalkulator log 30. Nanti akan ketemu kan? Ini bukan ditambah dulu, tapi 3,3 dikalikan hasilnya ini dulu. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali log 30 itu kalau kalian sudah mencari ketemunya nanti 1,477 sekian. Tapi kita bulatkan ya. Belakang koma 3 angka jadinya ini 1,477. Kemudian dikali dulu. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali 1,477. Hasilnya adalah 4,8741. Baru ditambah hasilnya adalah 5,8741. Karena banyaknya kelas tidak boleh koma, ini harus dibulatkan ke atas, tidak boleh dibulatkan ke bawah. Ini belakang koma misalkan koma 2, koma 1 atau koma berapapun itu harus dibulatkannya ke atas, nggak boleh dibulatkan ke bawah. Berarti ini sama aja menjadi 6. Jadi banyaknya kelas ada 6. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mencari panjang kelas. Ya, panjang kelas itu rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, sekarang jangkauannya adalah berapa tadi? 41. Paham ya? Ini kemudian banyaknya kelas adalah 6. Kalau dibagi ini hasilnya adalah 6,833. Ini banyak panjangnya kelas juga nggak boleh dalam bentuk koma, harus dibulatkan menjadi berapa kira-kira? Ya, 7. Panjangnya kelas ada 7. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menentukan interval kelas. Nah, yang pertama kita tentukan dulu batas bawah kelas pertama. Ya, BB masih ingat kemarin ya? BB besar itu artinya
batas bawah kelas pertama. Ini satu menunjukkan kelas pertama. Didapat dari data yang terkecil. Data yang terkecilnya berapa tadi? Nah, di sini lihat 48. Jadi dimasukkan 48. Kemudian cari apa lagi setelah batas bawah? Berarti kita mencari batas atas. Ada batas bawah, ada batas atas. Sama-sama ini masih kelas pertama. Rumusnya adalah batas bawah kelas pertama ditambah panjang kelas dikurangi 1. Dimasukkan ini 48 ditambah P-nya adalah berapa tadi di sini? P itu panjang kelas, berarti di sini 7. Dimasukkan 7 dikurangi 1. Hasilnya adalah 6. 6 ditambah 48 berarti 54. Dan seterusnya nanti, ya. Ini sekarang langsung saya gambar dulu untuk tabel distribusi berfrekuensinya. Nah, gambar dulu. Di sini nanti ada turus. Di sini ada tadi apa ya? Nilai ya. Di sini boleh data. Di sini turus. Di sini adalah frekuensi. Data yang dimaksud ini adalah data dari interval ini. Kita tulis dulu batas bawahnya adalah 48 sampai berapa ini? 54. Nah, berarti sekarang kita cari kelas yang kedua. Caranya dari 54 ditambah 1. Berarti di sini 55 sampai berapa? Kalau kita pakai cara ini boleh, nanti berarti kita buat banyak sekali. Cuman kalau kita pakai manual bisa kan? Caranya setelah ini kita tentukan 55, kita cari dulu. Di sini panjang kelasnya kan 7. 7 ini rumusnya kan dikurangi 1. Berarti 7 dikurangi 1 kan 6. Tinggal ditambah 6. Berarti di sini ketemunya adalah 61. Lagi lanjut. Di sini berarti berapa? Nah, 1 tambah 1. Lanjutannya di sini 6, 2. Ditambahnya berapa? Bukan ditambah 7, tapi ditambahnya adalah 6. Karena sudah dikurangi 1 rumusnya. Tambah 6, di sini berarti 68. Lagi lanjut lagi, di sini berarti 69. Ditambah 6, berarti ada 75. Di sini lagi, karena nanti ada banyaknya kelas berapa? Oh, ada 6. Ini kita baru dapat 1, 2, 3, 4. Baru dapat 4 kelas. Masih kurang 2 kelas. Di sini berarti 76. Ditambah 6 lagi 82. Kelas yang terakhir di sini berarti 83. Tambah 6 jadinya 89. Kita sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah dapat 6 kelas. Sekarang tinggal melengkapi tabelnya. Di sini ada turus ya. Turus itu kalau waktu SD masih ingat kalian disuruh membawa lidi ya, pakai lidi, ngitung pakai lidi itu, pakai sodo ya. Terus kita cari dulu data dari 48 sampai 54. 48-nya ikut, 54-nya ikut. Kita cari dulu 48 sampai 54. Berarti ini ada 1, enggak ada. 1 sampai berapa? 54. 1 hanya ada 1 ya. Di sini hanya ada 1, 2, 55 sampai 61. Kita lihat di sini. Nanti ini ada 1, ada 2. Ada 2 ya. Di sini tulis. Ini lidinya ada 2. Kemudian 62 sampai 68. Kita beri lagi. 62 sampai 68. Berarti ada 1 berapa tadi? 68. Sorry, ini berarti enggak. Ini berarti 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Ada 6 ya ini, ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau 5 ini mulai dicoret. Terus tambahin lagi 1 buat baru. Sekarang yang 69 sampai 75. 69 sampai 75. Ini berarti ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti kita membuat urusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk yang kelas kelima 76 sampai 82. 76 sampai 82. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6. Kita masukkan sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir ini 83 sampai 89. Tinggal sisanya kita hitung dah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sama ini tadi. Ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini untuk turus. Kalau untuk frekuensi tinggal dia tahu, oh ini ada berapa lidinya? Oh 1. Ini ada berapa? Tulis angka 2. Ini ada berapa? 6. Ini ada 10, ini ada 6, di sini ada 5. Jumlahnya nanti ini harus 30 seperti yang banyak data tersebut. Nah, udah paham ya? Kalau nanti belum paham bisa kalian tanya lewat grup ya. Lewat grup, kita sharing di grup. Kemudian nanti untuk tugasnya kalian bisa mengumpulkan data tinggi badan dan berat badan kalian sekelas, kemudian nanti ditulis seperti ini. Nah, ditulis seperti ini, kemudian buatlah tabel distribusi berfrekuensi dengan judul data berat badan kelas MIPA 5. Gitu ya. Nanti kemudian tugasnya diupload di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih.